Kita tuh begitu lahir, setidaknya kita punya rekaman memori yang kita sebut sebagai jiwa, dan setidaknya di jiwa ini ada 3 bagian besar yang disebut alam sadar, bawah sadar, tidak sadar. 3 dulu tuh. Nah, semua memori yang kita lihat, kita dengar, jiwa kita sebagai perekam, direkam di bawah sadar dan tidak sadar. Mayoritas kita ketemu bapak kita ketemu ibu kita ketemu lingkungan kita, mayoritas sesuatu yang tidak match dan tidak pas dengan apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi benihnya kita. Rata-rata tuh nggak pas aja udah. Jadi 90% kecenderungan lingkungan kita memberikan luka dalam tanda petik di bawah sadar dan tidak sadar kita gitu. Tadi kan dijelasin bahwa kalau kita masih kerasa sakit, tersinggung, sakit hati, ke-trigger, cemas, dan segala macam itu kan karena kita ada Masih luka ada atau gitu. ada yang salah di diri kita sendiri gitu ya. Pengen dijelasin dari Kang Abu gimana sih explanation-nya gitu. Soalnya tadi Ya, aku kurang kurang fokus dengernya gitu. ya oke. Saya mungkin ke basic dulu ya supaya lengkap ya. Gini, kita tuh begitu lahir setidaknya, ini saya ngambil dari lahir aja ya supaya jauh gitu. Kita tuh begitu lahir, setidaknya kita punya rekaman memori yang kita sebut sebagai jiwa, dan setidaknya di jiwa ini ada 3 bagian besar yang disebut alam sadar, bawah sadar, tidak sadar. 3 dulu tuh. Nah, semua memori yang kita lihat, kita dengar, jiwa kita sebagai perekam, direkam di bawah sadar dan tidak sadar. Mayoritas kita ketemu bapak kita ketemu ibu kita ketemu lingkungan kita, mayoritas sesuatu yang tidak match dan tidak pas dengan apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi benihnya kita. Rata-rata tuh nggak pas aja udah. Jadi 90% kecenderungan lingkungan kita memberikan luka dalam tanda petik di bawah sadar dan tidak sadar kita gitu. Ngerti sampai sini? Bener, ngerasa Oke. soalnya banyak banyak hal sih yang dari kecil yang kayak misalkan sorry to say yang kayak kekerasan fisik, verbal, Yes. Yes. semua itu kayak ke bawah gitu. Betul. Berarti itu direkam nggak? Di pas O- sangat-sangat direkam soalnya Oke. keulang gitu. Oke, nah rekaman terbesar tidak pada sadar tapi bawah dan tidak sadar. Artinya 90% rekaman itu kita nggak ngeh. Jadi banyak luka tapi nggak tahu lukanya apa. Gampangannya begitu. Banyak luka tapi kita nggak ngerti itu tuh lukanya apa gitu. Oke? Nah setelah umur 30-40 itu udah kuat ya, dalam artian memorinya udah kuat, habitsnya udah kuat. Ini perlu diberesin nih gitu. Berarti kalau si luka-luka ini perlu diberesin, perlu pengingat nggak? Kayak alarm gitu ya, perlu. Perlu, karena kalau nggak ada pengingat, kita lupa bahwa aku lagi luka di situ, aku lagi luka di situ, aku lagi luka di situ gitu. Oke? Nah, itu kan udah pasti kan sering saya dengar juga itu adalah sebuah alarm pengingat untuk kita biar nggak ke-trigger lagi gitu misalkan ya Kang ya. Itu Hmm. caranya untuk gimana ya? Untuk kita ngerubah itu supaya jadi damai, supaya jadi tenang itu gimana? Ya, caranya dengerin dulu nih, saya jelasin dulu nih. Ini caranya. Gini, kalau kita ngerti mekanisme itu terjadi, berarti kita ngerti bahwa apa yang terjadi pada luka setiap orang termasuk luka aku, ternyata siapapun yang mampir ke kehidupan aku, mereka hanyalah pemencet bel untuk menyadari aku masih ada luka di situ. Itu satu. Nah, rata-rata yang akan mencet bel paling keras, yang akan mengingatkan luka paling tinggi, itu 2. Kalau nggak pasangan, anak. Udah 2 ini aja. Orang-orang terdekat yang akan benar-benar mengingatkan kita terhadap luka itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya cuma ada 2. Aku mau sembuh atau mau semakin terluka? That's it. Saat aku memilih mau sembuh, berarti ketika ada yang men-trigger kita, oh, sadar. Bukan dia yang melukaiku. Ini ngomongin mental ya. Kan luka fisik dan luka mental 2 hal yang berbeda ya. Kita ngomongin mental. Karena luka fisik itu kalau dalam penelitian itu cuma 5-7%. 95-93% itu sebetulnya luka mental gitu.
Nah saat aku ngerti begitu ngelihat sesuatu kok aku jadinya sakit hati, sadar aja bahwa bukan dia yang memberikan luka, tapi aku sudah ada luka dan dia hanya mengingatkan. Apa yang akan dilakukan? Nomor satu, nerima. Nomor dua, memaafkan. Nomor tiga, melampaui. Jadi kalau sekarang mau tambah sembuh, tidak memodifikasi semua apa yang terjadi, yang pertama diterima dulu. Sebelum diterima kan berarti harus ngerti dulu knowledge-nya, ilmunya. Makanya kenapa aku marah? Karena aku nggak ngerti. Kenapa aku nggak ngerti? Karena aku kekurangan pengetahuan. Jadi poinnya tetap nomor satu yang di awal saya bilang, perbanyaklah pengetahuan tentang diri. Satu. Kayak gini nih. Oh gitu. Oh gitu. Knowledge dapat nih. Knowledge dapat, otomatis pengertian akan naik. Oh, aku jadi ngerti. Kenapa diulang-ulang dia nggak berhasil atau aku nggak berhasil merubah dia? Karena ternyata lukanya ada di sini. That's it. Berarti aku mau beresin dulu luka aku. Dan saat aku lukanya beres, apa yang aku lihat sama orang lain itu pasti berubah. Akhirnya apa? Ada penerimaan, ada permaafan. Di situ nanti ujungnya melampaui gitu. Dan itu nanti diulang-ulang. Jadi tahapannya nggak mudah memang. Tahapannya panjang memang. Tapi ini kalau tidak dilakukan selamanya akan luka terus gitu. Itu kira-kira Mbak Desi. Terima kasih Kak Bu explanation-nya. Apalagi kalau teman-teman di Bali itu kan sangat paham banget tentang karma gitu Karma, misalnya. iya karma Iya, memang percaya banget sama karma, semua ajarin tentang mindfulness kan gitu. Kan kadang kita pikirannya ke masa depan, kekhawatiran apa segala macam, lupa sama ajaran karma. Kalau udah inget, udah sadar, udah inget, oh ini adalah penebusan karmaku, ini apa yang aku jalani. Ya tenang aja, biasa aja. Cuman kadang betul. kan manusiawi lupa lagi, kayak alam bawah sadarnya yang gerak gitu, emosional segala macam. Betul. Dan kan kalau lebih ngerti lagi bahwa setiap yang kita lihat itu kan hanya Atman yang berbentuk beda aja kan. Di situ ada Atman, di situ ada Atman, di situ ada Atman, itu ada sumber, ada sumber, ada sumber gitu. Kan poinnya ada di situ. Makanya selalu ada perusak, selalu ada pemelihara, selalu ada penjaga gitu. Tiga-tiga ini nggak bisa lepas dalam hidup gitu. Dan semuanya adalah pertumbuhan gitu. Gitu, Mbak Desi.